Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat? Beban datang tanpa aba-aba. Doa terasa menggantung di langit. Dan di dalam dada, ada suara kecil yang berbisik lirih. Aku tidak kuat lagi. Jika kalimat itu pernah singgah di hatimu, berhentilah sejenak. Tarik napas pelan. Karena bisa jadi, ini bukan akhir kekuatanmu, melainkan awal dari kelembutan Allah yang sedang bekerja. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri spiritualitas dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur Pahing, pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa hidupmu terasa lebih berat dibandingkan yang lain? Mengapa langkahmu seolah selalu diuji, sementara orang lain tampak berjalan lebih ringan? Dalam pitutur Jawa, Pahing dikenal sebagai weton yang kuat tekadnya, tajam batinnya, namun berat nasib ujiannya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang usaha. Justru karena jiwamu sanggup menanggung lebih banyak beban kehidupan. Pahing diberi ketajaman rasa. Kamu mudah membaca keadaan, peka terhadap perubahan, namun seringkali harus memendamnya sendiri. Hatimu bekerja lebih dalam, pikiranmu berjalan lebih jauh, dan itu membuat hidupmu tidak pernah benar-benar sederhana. Orang lain mungkin melihatmu baik-baik saja. Kamu tetap bekerja, tetap tersenyum di hadapan dunia, tetap menjalani hari seolah tak ada yang perlu dikeluhkan. Namun hanya kamu dan Allah yang tahu betapa sering hatimu lelah dalam diam. Betapa sering kamu menahan air mata agar tidak jatuh di tempat yang salah. Pahing jarang mengadu, bukan karena tidak sakit, melainkan karena terbiasa kuat. Jika terluka, ia memilih menahan. Jika kecewa, ia memilih diam. Jika lelah, ia memilih bertahan. Dan justru karena sikap itulah, ujian sering datang berlapis-lapis, seolah hidup berkata, jika kamu sanggup menahan satu beban, aku akan mengujimu dengan dua. Namun, sedulur Pahing, ingatlah satu hal penting ini. Dalam pandangan Allah, beratnya ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda kepercayaan. Allah tidak pernah salah memilih hamba untuk memikul jalan yang sunyi dan terjal. Jika kamu sering diuji dalam kesabaran, itu karena Allah tahu hatimu mampu bertahan tanpa kehilangan iman. Jika kamu sering diuji dalam penantian, itu karena Allah sedang melatihmu agar tidak silau oleh hasil, melainkan kuat dalam proses. Pitutur leluhur Jawa mengingatkan dengan halus, wesi ora bakal dadi pedang, yen ora tahu kobong lan dipalu. Besi tidak akan pernah menjadi pedang jika tidak dibakar oleh api dan ditempa oleh pukulan demi pukulan. Begitu pula dengan dirimu, wahai Pahing. Api ujian yang membakar hidupmu bukan untuk menghanguskan, melainkan untuk membersihkan. Pukulan takdir yang terasa menyakitkan bukan untuk mematahkan, melainkan untuk membentuk ketajaman jiwamu. Jalanmu memang tidak mudah, namun justru di jalan inilah Allah sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang matang, tenang, dan kuat dari dalam. Tenanglah, jika hari ini hidupmu terasa berat, bisa jadi itu pertanda bahwa kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mampu kamu bayangkan saat ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari bahas weton Pahing. Semakin berat ujian, semakin dinaikkan derajatnya. Siap, mari lanjut. Ada masa di hidup Pahing, di mana doa terasa begitu panjang,
namun jawabannya terasa semakin jauh. Lidah tak lelah menyebut nama Allah, tangan tak jarang terangkat dalam munajat, namun kenyataan hidup seolah tetap berat dan tak kunjung berubah. Kamu berdoa siang dan malam. Dalam sujud yang lama, kamu titipkan semua keluh kesah yang tak sempat kamu ucapkan pada manusia. Kamu memohon dengan hati yang tulus, namun saat bangkit dari sajadah, beban hidup masih setia menunggu. Di titik itu, hati mulai bertanya pelan, apakah Allah mendengarku? Mengapa doaku seolah tak berbalas? Padahal, dalam keyakinan Islam, Allah telah menegaskan bahwa Dia Maha Mendengar. Tidak ada satupun doa yang meleset dari pendengarannya. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari pengalasannya. Yang sering tidak kita sadari, bukan doamu yang terlambat sampai, melainkan jawabannya yang sedang disiapkan dengan penuh kasih. Allah bukan menolak doamu. Dia sedang memilihkan bentuk jawaban yang paling aman bagi hidupmu. Kadang jawaban itu berupa penundaan, karena jika diberikan sekarang, hatimu belum cukup kuat untuk menjaganya. Pahing, engkau adalah jiwa yang sensitif dan dalam. Apapun yang Allah titipkan padamu, akan kau rasakan dengan penuh rasa. Karena itulah, Allah berhati-hati dalam mengabulkan doamu. Seperti seorang ayah yang menahan pemberian, bukan karena pelit, tetapi karena belum waktunya. Begitulah cara Allah mencintaimu. Pitutur Jawa mengajarkan dengan lirih, sabar iku ono watese, nanging berkah ora tau kesusu. Kesabaran memang ada batasnya, namun berkah tidak pernah tergesa-gesa. Ada doa yang tidak langsung dijawab, karena Allah ingin kamu lebih dekat terlebih dahulu dengannya. Ada doa yang ditunda, karena Allah ingin kamu belajar bersandar penuh bukan setengah-setengah. Dan seringkali, di balik doa yang terasa tak berjawab itu, Allah sedang membersihkan niatmu. Apakah kamu berdoa karena ingin hasil, atau karena benar-benar percaya bahwa hanya Dia tempat bergantung? Jika hari ini hidupmu terasa sama, jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi, doa-doamu sedang dikumpulkan satu persatu untuk dijawab sekaligus pada waktu yang paling tepat. Tenanglah sedulur Pahing, langit tidak pernah diam. Allah sedang bekerja dalam senyap. Dan ketika jawabannya tiba, kamu akan sadar, penantian ini bukan sia-sia, melainkan bagian terpenting dari cara Allah menjaga hatimu. Setiap air mata yang jatuh dari mata Pahing bukanlah tanda kelemahan, bukan pula pertanda bahwa kamu kalah oleh keadaan. Justru air mata itu adalah bukti bahwa kamu masih bertahan, masih berharap, masih menggenggam iman, meski hatimu hampir runtuh. Ada banyak orang yang kuat di luar, namun rapuh di dalam. Ada pula yang tampak biasa saja, namun menyimpan badai di dadanya. Pahing termasuk golongan yang kedua. Kamu menahan rasa, menyimpan luka, dan hanya membiarkan air mata jatuh saat tak ada siapapun yang melihat selain Allah. Dan ketahuilah, sedulur Pahing, Allah tidak pernah membiarkan satu air mata pun jatuh sia-sia. Dalam Islam, air mata yang jatuh karena takut, rindu, dan berharap kepada Allah adalah cahaya. Ia tidak hilang bersama waktu, melainkan dicatat, disimpan, dan kelak menjadi saksi bahwa kamu pernah bertahan di titik paling lelah dalam hidupmu. Allah melihatmu saat kamu diam. Allah mendengarmu saat kamu tak sanggup bicara. Bahkan ketika mulutmu tak mampu berdoa, hatimu tetap terhubung kepadanya. Dan itulah doa yang paling jujur. Pahing sering menangis tanpa suara. Air mata jatuh pelan, tanpa drama, tanpa pengakuan. Bukan karena tidak ingin dipahami, melainkan karena terbiasa memikul sendiri. Dalam pitutur Jawa dikatakan, sing meneng, nanging nandang, kui sing paling kuat. Yang diam namun menanggung, itulah jiwa yang paling kuat. Kekuatan Pahing bukan pada kerasnya suara, melainkan pada kemampuannya bertahan,
tanpa harus merobohkan orang lain. Bukan pada banyaknya keluhan, melainkan pada kesanggupan menjaga iman di tengah luka. Air matamu tidak membuatmu lemah. Justru ia membersihkan hatimu dari racun putus asa. Ia mengalirkan kembali harapan yang sempat mengering. Dan setiap kali kamu menangis dalam diam, sebenarnya Allah sedang mendekat. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menguatkan. Bukan untuk menambah beban, melainkan untuk menenangkan jiwa. Suatu hari kelak, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum pelan. Kamu akan sadar bahwa air mata yang pernah jatuh itu tidak menjatuhkanmu, melainkan membentukmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Allah. Maka jangan malu dengan air matamu, wahai Pahing. Jangan merasa rendah karena pernah rapuh, sebab di balik setiap tangismu, Allah sedang menjaga, mengawasi, dan menyiapkan kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Tenanglah, selama Allah menyaksikan air matamu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Sedulur Pahing, seringkali kamu bertanya dalam diam, mengapa hidupku terasa lebih berat? Apa salahku sampai Allah memberiku ujian sebesar ini? Pertanyaan itu wajar. Hati yang lelah memang mencari makna. Namun dengarkanlah dengan tenang. Allah tidak pernah memberi hidup yang berat tanpa alasan. Dalam Islam, ujian bukan tanda murka. Ia bukan hukuman yang diturunkan tanpa kasih. Ujian adalah cara Allah membentuk hambanya agar lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap memikul amanah yang lebih besar. Jika langkahmu terasa lebih lambat dibandingkan orang lain, bukan karena kamu tertinggal. Itu karena Allah sedang mengatur waktumu. Ada takdir yang tidak boleh kamu temui terlalu cepat. Karena jika bertemu sebelum siap, ia justru bisa melukai jiwamu sendiri. Jika jalanmu terasa lebih sunyi, bukan karena kamu ditinggalkan. Itu karena Allah sedang membersihkan niatmu. Dia ingin melihat, apakah kamu berjalan karena ingin dipuji manusia, atau karena ingin tetap dekat dengannya meski tak ada yang bertepuk tangan. Sedulur Pahing, ujian bukan hukuman. Ujian adalah tanda bahwa jiwamu sedang dinaikkan kelas. Tidak semua orang diberi soal yang sama. Yang jiwanya kuat akan diberi ujian yang lebih dalam. Dalam pitutur Jawa ada wejangan halus. Wong sing arep munggah derajate, mesti liwat dalan sing abot. Orang yang akan naik derajatnya, pasti melewati jalan yang berat. Seperti sawah yang harus dibajak sebelum ditanami, hatimu sedang dibuka, dibalik, dan dirapikan. Proses itu memang menyakitkan. Tanah yang dibajak tampak rusak, namun justru disitulah benih akan tumbuh subur. Begitu pula dengan hatimu, wahai Pahing. Allah sedang menyingkirkan batu-batu kesombongan, membersihkan akar-akar luka lama, agar kelak berkah yang datang tidak hanya singgah, tetapi tumbuh dan menetap. Jika hari ini kamu merasa hancur, jangan buru-buru menganggap dirimu gagal. Bisa jadi, kamu sedang dibentuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat daripada yang pernah kamu bayangkan. Tenanglah, apa yang sedang kamu alami sekarang bukan akhir dari kisahmu. Ini adalah proses sunyi yang kelak akan kamu syukuri saat hidupmu mulai berbuah. Allah tidak sedang menghukummu, sedulur Pahing. Dia sedang membentukmu dengan penuh cinta. Pahing adalah weton yang akrab dengan penantian. Bukan penantian sehari dua hari, melainkan penantian panjang yang sering menguji kesabaran hingga batas terdalam. Menunggu rezeki membaik, sementara kebutuhan datang silih berganti. Menunggu hati kembali tenang, sementara pikiran tak pernah benar-benar sepi. Menunggu hidup terasa ringan kembali, padahal setiap hari terasa seperti membawa beban yang sama. Dalam penantian itu, Pahing sering bertanya dalam diam, kapan giliranku tiba? Sampai kapan aku harus bersabar? Namun sedulur Pahing, ingatlah satu hal yang harus kau genggam erat. Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Dalam Islam, waktu Allah tidak pernah mengikuti jam manusia. Apa yang menurutmu lambat, seringkali justru itulah waktu yang paling aman bagi jiwamu. Penundaan bukan penolakan.
keterlambatan bukan kegagalan. Kadang Allah menahan rezeki bukan karena enggan memberi, melainkan karena jika datang terlalu cepat, ia justru bisa menjadi beban baru yang belum sanggup kamu pikul. Pitutur Jawa mengajarkan dengan lembut, sing kesusu, asring kesandung. Yang tergesa-gesa, seringkali justru tersandung. Begitu pula dalam hidup Pahing. Allah menuntunmu berjalan pelan agar kamu tidak salah arah. Allah mengajarkanmu sabar agar hatimu matang sebelum menerima. Apa yang hari ini terasa sebagai penundaan, kelak akan kau pahami sebagai perlindungan. Apa yang hari ini terasa menyakitkan, suatu hari akan kau syukuri karena ia menyelamatkanmu dari pilihan yang salah, dari jalan yang membahayakan imanmu. Kesabaran Pahing bukan pasrah tanpa usaha. Kesabaranmu adalah keteguhan hati untuk tetap berjalan meski hasil belum terlihat, untuk tetap berbuat baik meski balasan belum datang. Dan Allah melihat semua itu. Setiap detik penantianmu tidak pernah sia-sia di hadapannya. Kelak, ketika waktunya tiba, Allah akan membuka pintu yang selama ini kamu tunggu. Dan saat itu, kamu akan mengerti mengapa kamu harus menunggu selama ini. Tenanglah, sedulur Pahing. Apa yang sedang kamu jalani sekarang adalah bagian dari jadwal langit yang tidak pernah salah hitung. Teruslah bersabar, bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu percaya bahwa waktu Allah selalu membawa kebaikan yang paling tepat untuk hidupmu. Jika hari ini kamu merasa ingin berhenti, ingin menyerah, ingin menangis tanpa suara, ingin menghilang sejenak dari hiruk-pikuk hidup, jangan. Bukan karena kamu harus selalu kuat, bukan karena kamu dilarang lemah, melainkan karena Allah belum selesai dengan kisahmu. Ada fase dalam hidup Pahing, di mana lelah bukan lagi di tubuh, melainkan di jiwa. Kamu bangun, bukan karena semangat, melainkan karena kewajiban. Kamu berjalan, bukan karena ringan, melainkan karena tidak tahu harus berhenti di mana. Di titik itu, menyerah terasa seperti pilihan paling masuk akal. Namun sedulur Pahing, jika pikiran untuk berhenti muncul, itu bukan tanda bahwa hidupmu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sudah bertahan terlalu lama sendirian. Allah tahu batas kekuatanmu. Dia tahu seberapa jauh kamu sanggup melangkah. Dan justru saat kamu hampir menyerah, itulah momen ketika pertolongannya paling dekat. Dalam pitutur Jawa ada pesan halus yang menenangkan. Urip iku mung mampir ngombe, nanging ojo nganti lali sopo sing maringi banyu. Hidup memang hanya singgah sebentar, namun jangan pernah lupa siapa yang memberi air saat tenggorokanmu kering. Dalam perjalanan hidupmu yang panjang dan melelahkan, Allah lah yang selama ini memberimu kekuatan. Dia yang membuatmu masih bisa bangkit meski hatimu nyaris runtuh. Dia yang membuat napasmu tetap teratur meski beban di dada begitu berat. Seringkali kita merasa kuat karena diri sendiri, padahal sejatinya kita masih berdiri karena Allah belum melepaskan tangannya dari kita. Jika hari ini kamu masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa meneteskan air mata, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa kisahmu masih berjalan, dan Allah masih menuliskan bab-bab penting di dalamnya. Menyerah bukan solusi, wahai Pahing. Bukan karena kamu dilarang lelah, tetapi karena apa yang menantimu di depan jauh lebih layak diperjuangkan daripada apa yang ingin kamu tinggalkan. Berhentilah sejenak jika perlu. Menangislah jika dadamu terlalu sesak. Namun jangan menutup hatimu dari Allah. Sebab selama kamu masih mengingatnya, Kamu tidak pernah benar-benar kalah. Tenanglah. Ketika kamu merasa paling sendirian, Allah justru sedang paling dekat. Dan selama Dia masih menggenggam hidupmu, selalu ada alasan untuk melangkah satu hari lagi. Sedulur Pahing, bertahanlah sedikit lagi. Bukan demi dunia, tetapi demi dirimu sendiri yang sedang disiapkan untuk melihat keajaiban di waktu yang paling tepat. Video ini bukan sekedar rangkaian kata.
Ia adalah pengingat lembut untuk hatimu yang sedang lelah, untuk jiwamu yang terlalu lama menahan beban tanpa sempat bersandar. Sedulur Pahing, jika hari ini hidupmu terasa berat, ingatlah satu hal yang sering terlupa. Kamu tidak sendirian. Setiap langkah tertatihmu, setiap tarikan napas yang berat, sedang berada dalam pengawasan Allah. Tidak ada satupun perjuanganmu yang luput dari pandangannya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Bahkan saat kamu merasa paling jauh, sebenarnya Allah sedang paling dekat. Di balik setiap kesulitan, tersimpan rahasia cinta Allah yang tidak selalu bisa dipahami hari ini. Kadang cintanya hadir sebagai penundaan, kadang sebagai kehilangan, kadang sebagai jalan sunyi yang memaksa kita berjalan sendiri. Namun justru melalui jalan itulah, Allah sedang menuntunmu pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke dirimu sendiri. Ke versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih tenang menerima hidup apa adanya. Pitutur Jawa mengajarkan dengan halus. Urip iku ora kanggo dikeloni rasa wedi, nanging kanggo ditanduri rasa syukur. Hidup bukan untuk dipeluk oleh ketakutan, melainkan untuk ditanami rasa syukur. Syukur bukan berarti hidup tanpa luka. Syukur adalah kemampuan melihat makna di balik setiap peristiwa. Dan itulah yang sedang Allah ajarkan kepadamu. Dengarkan hingga akhir. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa yang belum sempat terucap. Mungkin inilah tanda bahwa penantianmu tidak sia-sia. Jika narasi ini menyentuh hatimu, klik like agar lebih banyak jiwa menemukan ketenangan yang sama. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menguatkanmu. Dan pucakan subscribe agar kamu tidak berjalan sendiri dalam renungan-renungan berikutnya. Tenanglah, sedulur Pahing. Allah sedang bekerja dalam diam. Dan kelembutannya tak pernah gagal menemukan hati yang setia bertahan. Apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, ingatlah, selama Allah masih menuntun langkahmu, kamu tidak pernah tersesat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.